Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11. Pembelajaran yang kedua, pembahasan tentang kompetensi dasar, pengetahuan 3.1, menganalisis pencatatan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Kompetensi dasar keterampilan 4.1, melakukan pencatatan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Tujuan dari pembelajaran mengklasifikasi transaksi penjualan barang dagangan secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Melakukan pencatatan transaksi penjualan barang secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Bisa kita lihat di sini digambarkan peta konsep dari prosedur pencatatan transaksi penjualan kredit, wesel, dan angsuran. Di sebelah kiri tentang pengetahuan di mana kalian mengenal penjualan barang dagangan yang terdiri dari penjualan kredit, penjualan wesel atau disebut juga dengan piutang wesel, dan penjualan angsuran. Di sebelah kanan ini adalah keterampilan. Pencatatan transaksi penjualan barang yang terdiri dari mencatat transaksi penjualan kredit, mencatat penjualan wesel, dan mencatat penjualan angsuran. Yang pertama, mengenal penjualan barang dagangan. Penjualan merupakan sumber dari pendapatan perusahaan, di mana semakin besar penjualan, maka mampu menguntungkan perusahaan dengan pendapatan yang semakin besar pula. Perusahaan tidak mampu berkembang ketika dalam penjualan produk yang dihasilkan tidak mampu berkompetisi dengan para pesaing. Jika perusahaan mampu terus meningkatkan penjualan, perusahaan tersebut berarti mampu bersaing dengan para pesaingnya. Penjualan merupakan suatu sumber pendapatan perusahaan. Semakin besar penjualan, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh sebuah perusahaan. Tujuan utama dari penjualan. Yang pertama, mendatangkan keuntungan atau laba dari produk atau barang yang dihasilkan produsen dengan pengelolaan yang baik. Adapun dalam pelaksanaannya, penjualan sendiri tidak dapat dilakukan tanpa adanya pelaku yang bekerja di dalamnya. Misalnya, pedagang, agen, dan para tenaga pemasaran. Melakukan penjualan bertujuan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberi pembeli agar kebutuhan sesuai dengan produksi yang ditawarkan, mengadakan perjanjian yang ditawarkan, serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan kedua belah pihak. Kita masuk pada yang pertama, penjualan kredit. Penjualan kredit adalah serangkaian kegiatan yang mengatur tentang penyerahan barang kepada pembeli yang pembayarannya dilakukan kemudian hari, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penjualan kredit adalah
Yang pertama, standar kredit. Yang kedua, syarat pembayaran. Yang ketiga, plafon kredit. Yang keempat, volume penjualan kredit. Kelima, kebiasaan pembayaran pelanggan. Dan yang terakhir, kebijakan pengumpulan piutang. Pembahasan tentang standar kredit. Kualitas minimal kelayakan kredit, di mana seorang pemohon kredit yang ditentukan oleh perusahaan. Suatu syarat kredit biasanya akan menetapkan sebuah periode kredit, diberikan dan potongan tunai untuk pelanggan yang melakukan pembayarannya lebih awal. Yang kedua, syarat pembayaran. Perjanjian antara penjual dan pembeli atas pembayaran barang dagangan yang dibeli. Syarat pembayaran berkaitan dengan potongan tunai, jangka waktu pembayaran, dan jumlah potongan yang diberikan. Sebagai contoh, syarat penjualan kredit 2/10 net per 30, yang dapat diartikan pembayaran dapat dilakukan dalam jangka waktu 10 hari sesudah waktu penyerahan barang dan mendapatkan potongan tunai sebesar 2% dari harga penjualan dan pembayaran selambat-lambatnya dilakukan dalam kurun waktu 30 hari sesudah waktu penyerahan barang. Jika dalam kurun waktu 30 hari belum dilakukan pembayaran oleh pelanggan, berarti semakin besar jumlah investasi perusahaan di dalam piutang. Yang selanjutnya, plafon kredit. Dalam memberikan kredit kepada pelanggan ataupun calon pelanggan, perusahaan akan membuat suatu batasan kredit yang berbeda-beda terhadap pelanggan satu dengan pelanggan lainnya. Hal ini dikarenakan tingkat kemampuan mereka berbeda pula. Yang selanjutnya adalah volume penjualan kredit. Dalam melakukan penjualan secara kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal kredit yang akan diberikan kepada pelanggan. Semakin tinggi batas yang ditetapkan untuk masing-masing pelanggan, berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Demikian sebaliknya, semakin selektif dalam menentukan langganan yang diberi kredit, maka akan memperkecil jumlah investasi dalam piutang dan sebaliknya. Kebiasaan pembayaran pelanggan. Ada sebagian langganan yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapat cash diskon. Dan ada sebagian lagi tidak menggunakan kesempatan tersebut. Kebijakan pengumpulan piutang. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam pengumpulan piutang ada dua cara, yaitu pasif dan aktif. Perusahaan yang menjalankan kebijakan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lain yang menggunakan kebijakannya secara pasif. Demikian penjelasan tentang kompetensi dasar yang pertama, yaitu
3.1 dan 4.1. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.